Film ini menceritakan seorang anak laki-laki tertular penyakit yang sangat misterius, dan ibunya pun berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anaknya dari kekuatan mengerikan yang terjadi di masa lalu ibunya. Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang duduk di sebuah rumah makan. Wanita itu terlihat sedang hamil tua. Di tengah perjalanan dan hujan deras, wanita itu tiba-tiba melahirkan di dalam mobilnya. Scene berpindah ke masa sekarang. Di sini terlihat seorang bocil dan seorang wanita. Wanita itu adalah Laura dan anaknya yang bernama David yang di scene awal tadi melahirkan di dalam sebuah mobil. Laura adalah seorang mahasiswi sekaligus seorang guru. Laura hanya hidup berdua dengan anaknya David. Di malam itu, Laura menjemput David yang sedang berada di rumah tetangganya Susan. Laura yang berada di kamarnya mendengar suara aneh, tetapi dia tidak menemukan suara aneh tersebut. Kemudian, Laura membuka pintu kamar anaknya, dan tiba-tiba, betapa terkejutnya dia bertatapan langsung dengan sekelompok orang asing yang sedang berada di kamar David. Laura berlari sambil berteriak keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangganya Susan untuk segera menelpon polisi. Laura sangat panik ketika mendapati putranya yang setengah sadar tanpa mengenakan piyama. Polisi pun tiba di rumah Laura. Dia menceritakan kejadian aneh yang baru saja terjadi di rumahnya. No, I don't. I believe you. Setelah beberapa kejadian aneh terjadi, David selalu mengalami mimpi buruk dan seakan dia tenggelam di dalam sungai darah. Very important. I need you to remember. I was drowning in a river of blood. Keesokan harinya, polisi yang menyelidiki kejadian di rumah Laura itu pun kembali menemuinya dan memberikan kartu nama. Polisi itu bernama Paul. Are you okay? People breaking into your home is just such a violation. Tidak hanya anaknya David, Laura pun mengalami mimpi buruk melihat anaknya David berlumuran darah. Laura kaget dan bingung. Dia merasa itu mimpi atau hanya halusinasinya saja. Got you. Go sleep. Merasa ada hal aneh terjadi lagi di rumahnya, Laura pun langsung menelpon Paul. Ketika Paul dan Laura sedang mengobrol, terdengar suara David berteriak dengan nada kesakitan. Right. Seketika David muntah dan mengeluarkan banyak darah. Laura segera membawa anaknya ke rumah sakit. Dia sangat khawatir melihat kondisi putra sematawayangnya itu tiba-tiba mengalami sakit yang aneh dan sangat misterius. Dokter pun bilang bahwa penyakit David itu termasuk penyakit yang sangat langka. Against us. His condition is worsening by the second. I'm sorry. Setelah kejadian itu, David selalu berhalusinasi dan mengalami kejang-kejang. My zombie killing sword. It has 6 spikes. 1, 2. You can't buy everything. Karena Paul dan Laura sering bertemu, akhirnya mereka saling menyukai. Mereka mengungkapkan perasaan satu sama lain dan mulai hanyut dalam suasana. Just doing my job. I'll get out of here. Wait. Paul mulai mencumbu Laura, dan di tengah lagi asik bercumbu, mereka dikagetkan oleh teriakan dari kamar David. David? Ternyata David mengalami kejang-kejang dan berhalusinasi lagi. Halusinasi yang dialami David kali ini terlihat di sebuah tempat dan nampak sekelompok orang-orang asing tanpa mengenakan sehelai kain pun. Laura curiga anaknya ingin dijadikan sebuah percobaan di rumah sakit tempat David dirawat. Dia pun segera membawa anaknya pergi dari rumah sakit tersebut. Sementara Laura mengambil uang, pakaian, dan mobil, dia menitipkan David di rumah Susan. Please, just take care of him. While I'm gone, I'll be back.
Ketika Laura kembali ke rumah Susan, dia sangat syok dengan apa yang dia lihat di hadapannya. Menyaksikan David sedang menggerogoti dan memakan isi perut Susan layaknya seekor singa yang lagi memakan mangsanya. Laura segera memandikan tubuh David yang penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Laura merasa cemas karena melihat Susan mati secara mengganaskan di tangan anaknya. Kemudian, untuk menghilangkan jejak, Laura menuliskan kata "He is coming" di dinding rumah tepat berhadapan dengan mayat Susan. Scene berpindah. Ibu dan anak itu pun terlihat pergi keluar kota. Mereka menyewa sebuah penginapan. Ternyata Laura sudah dicurigai oleh polisi dalam kasus pembunuhan Susan dan Laura sedang dalam pencarian polisi. Untuk menghilangkan jejak, Laura berinisiatif untuk menukarkan mobilnya. Keesokan harinya, Laura mengajak anaknya ke Kansas untuk menemui teman masa kecilnya. Polisi Steve juga tengah menyelidiki kasus Laura. Steve juga curiga kalau Paul telah menjalin hubungan dengan Laura. Steve pun mencari tahu siapakah Laura sebenarnya. Dia menunjukkan kepada Paul sebuah koran sekti yang bertuliskan Kansas Girl Held Captive 4 Years by Brutal Father, yang artinya gadis Kansas yang ditawan selama bertahun-tahun oleh ayah yang brutal. Dan di lembaran koran tersebut juga bertuliskan Pedofile Ring in Kansas, yang artinya pelecehan seksual terhadap anak di Kansas. Paul pun kaget setelah melihat lembaran sekti bagian bawah terdapat foto wanita yang bernama Anna Hansen, yang tidak lain wanita itu adalah Laura. Let's just find her and bring her in. They could have killed Susan trying to get to the boy. Latar belakang sekti di masa lalu Laura ini sepertinya merupakan bagian yang hilang dan tidak diceritakan dari alur cerita film ini. Mimin berharap alangkah bagusnya jika ada sedikit latar belakang dan asal-usul yang diceritakan lebih dalam tentang masa lalu Laura selain potongan koran. Tetapi, selain dari itu, film ini cukup berhasil membuat Mimin tegang dan merinding. Berpindah ke scene lain. Laura dan anaknya sudah tiba di Kansas, tetapi dia hanya bertemu dengan ibunya Jimmy. Laura menanyakan keberadaan Jimmy, tetapi Nyonya mengatakan kalau Jimmy sudah pergi ke Clarksville, Mississippi, karena banyak kejadian yang menimpa Jimmy setelah dia bertemu dengan Laura dan ayahnya. Adegan berpindah ke Paul yang sedang mencari informasi di rumah sakit jiwa tempat di mana Laura dahulu dirawat. Paul segera menemui Dr. Nathan yang pernah merawat Laura. Ia menceritakan kalau Laura mengalami psikotis ekstrim setelah dia mengalami pelecehan seksual. Karena sangat trauma, Laura masuk ke dalam dunia fantasi. Setelah Paul mencari tahu tentang masa lalu Laura, ternyata Jimmy adalah orang suruhan ayah Laura yang dibayar untuk meracuni pikiran Laura. Sehingga apa yang telah dialami Laura selama ini adalah nyata, padahal hanya halusinasi saja. Scene berpindah. Sesampainya di rumah Jimmy, antara percaya dan tidak percaya setelah mendengarkan penjelasan yang dikatakan oleh Jimmy, Laura takut tergelincir kembali ke dunia fantasinya. Ketika Laura mendengarkan cerita dari Jimmy, tiba-tiba David datang menghampiri ibunya dengan tubuh yang sudah mengeluarkan banyak darah. My skin hurts. Laura pun segera pergi membawa David kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, David terus meraung kesakitan dan sangat merasa kelaparan. Laura kebingungan apa yang harus dia lakukan untuk memenuhi keinginan anaknya. Dia keluar dan berpikir untuk mencari target buat dijadikan makanan David. Laura masuk ke dalam mobil dan melihat seorang pria botak. Dan sepertinya pria botak itu yang akan menjadi santapan makan malam David kali ini. Untuk melancarkan aksinya, Laura berpura-pura mengajak si botak untuk menidurinya. Setelah mereka masuk dalam kamar Laura,
Tanpa si botak sadari, David yang bersembunyi di kolong ranjang perlahan-lahan mendekati dan bersiap untuk menerkam dan memakan si botak. Untuk menghilangkan jejak, Laura membuang mayat si botak ke belakang gereja. Dan tidak lupa dia menuliskan kembali kata "He is coming". Scene berpindah. Paul dan Steph yang pergi ke rumah Jimmy menempati Jimmy yang sudah tewas di dalam rumahnya. Dalam keadaan telanjang, di mulutnya juga tertancap kayu. Dan di dadanya bertuliskan "He is coming" beserta simbol. Dan dalam kasus pembunuhan Jimmy masih tidak diketahui siapa pelakunya. Tetapi pembunuh sebenarnya mengarahkan seakan-akan Laura lah pembunuhnya. Berpindah ke adegan lain, Laura mengajak putranya ke tempat hiburan malam. Tetapi ketika mereka asik bermain, tiba-tiba saja David kesakitan dan perutnya banyak mengeluarkan darah. Laura segera membawa David ke kamar hotel dan sambil mengelus perut David. Tiba-tiba saja ada sekelompok orang masuk ke kamar Laura. Dalam keadaan gelap dan membabi buta, Laura lebih dulu menembakkan pistolnya. Singkat cerita, setelah penembakan itu, kemudian Laura menyalakan lampu dan dia sangat kaget ketika melihat siapa orang yang sudah ditembaknya tadi. Dan ternyata orang yang ditembaknya tadi adalah Steph, teman dari polisi Paul. Laura segera mengangkat anaknya yang sedang berbaring dan pergi meninggalkan penginapan tersebut. Laura menelpon Paul dan dia bilang kalau dia yang sudah menembak Steph. Dia juga bilang kalau dia tidak sengaja dan tidak bermaksud membunuh Steph. Karena dalam keadaan gelap dan panik, spontan saja dia melakukannya. Paul pun menyuruh Laura untuk segera menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib dan menyudahi semua ini. Tetapi Laura bersikeras dengan pendiriannya dan sepertinya Laura akan pergi ke tempat di mana semuanya dimulai. Paul sudah memperingatkan Laura kalau dia sedang tidak sehat. Ternyata benar, apa yang telah dia alami dan menurut Laura terjadi itu sebenarnya tidak nyata. Semua itu hanya fantasi dan hayalan Laura saja yang seakan-akan itu nyata. Saat Laura tiba di rumah masa kecilnya, Laura segera melakukan sesuatu agar anaknya David bisa sembuh dari penyakit misterius tersebut. Tetapi di luar dugaan, ternyata Laura malah mengancam dan menodongkan pisau ke arah anaknya sambil berkata, Laura mengancam akan membunuh anaknya kalau setan yang selama ini menghantuinya tidak menyembuhkan penyakit misterius yang dialami David selama ini. Dan tidak berapa lama kemudian muncullah sosok seperti setan tepat di belakang Laura. Tiba-tiba saja Paul datang dan mencoba membujuk Laura agar meletakkan pisau yang ditodongkan ke leher anaknya David. Tetapi Laura tetap ingin membunuh anaknya, karena menurut Laura David lahir untuk mati. Ketika Laura ingin menusukkan pisau ke arah David, dengan terpaksa Paul menembak mati Laura. I love you, David. Tanpa menghiraukan Laura, Paul segera membawa David yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit. Paul juga berkata dan berjanji kepada David untuk selalu menjaganya. Paul menyayat daging tangannya dan memasukkannya ke mulut David. David pun segera sadarkan diri. Paul juga berkata tidak akan ada satu orang pun yang tahu tentang siapa David sebenarnya. Dan di adegan kali ini baru terungkap, ternyata orang yang sudah membunuh Jimmy di scene sebelumnya tadi adalah Paul. Rupanya setelah mengetahui semua tentang Jimmy, Paul langsung membunuh Jimmy tanpa ada orang yang tahu. Tetapi guys, di akhir film ini sedikit membingungkan Mimin, karena di akhir film ini Mimin belum tahu siapa Paul sebenarnya. Dan di scene akhir ini Paul memberi sebuah kejutan kepada David yang sangat di luar dugaan kita. Kejutan di mana David telah dipertemukan dengan ayahnya, yaitu sosok makhluk astral yang selama ini menghantui fantasi Laura dan anaknya David. Dan entahlah semua ini nyata atau tidak nyata. Film pun berakhir sampai di sini. Oke guys, sampai di sini dulu alur ceritanya. Semoga kalian semua menyukainya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton alur cerita di film ini.
Buat teman-teman yang punya saran dan kritik atau pengen request alur cerita film apapun, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.